Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, salam habibi salam alaika, habibi yaunal gharibi salam alaika, amnu wa salamu salam alaika. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي
النبي خير اعلموا علم اليقين النبي خير اعلموا علم اليقين أنه بالعالمين بعد سلمت عليه أنه بالعالمين بعد سلمت عليه النبي صلى الله عليه صلوات الله عليه وينال البركات
فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد رقت عيناي شوقا ولطيبة درست عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلبي ورفقا صلي على محمد السلام عليكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah sehingga hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita yang mulia yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang seram benderang. Tak lupa pula salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW dan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang muliakan dan sama-sama kita muliakan ibu penceramah yang datang dari Serukan, yang membanggakan tokoh-tokoh masyarakat sekitar Ranggan Al-Misbahul Ihsan dan panitia beserta jajarannya. Dan yang ulun hormati ibu-ibu, kakak dan adik-adik tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya ulun di sini sebagai pembawa acara pada acara ini. Baiklah, ulun akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah agama, yang keempat doa sekaligus penutup. Langsung saja kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas pembacaan surat Al-Fatihah tadi. Semoga acara kita berjalan lancar dan dirahmati oleh Allah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Helma. Kepada Helma dipersilakan.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب والذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga yang membaca mendapat pahala dan yang mendengarkan juga mendapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu acara pokok yang kita nanti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustazah Katrina. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ka'annama anfaqa jabalan minaz zahabi sabilillahi ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan dengan adanya kita ikut serta mentauhidkan hari kelahiran beliau, nantinya kita mendapatkan syafaat daripada beliau, di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga terpujilah kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, pengikut Rasulullah ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, yang hormati ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para undangan, adik-adik rombongan maulid yang berbahagia. Terima kasih kami ucapkan kepada adik kita pengatur acara
bulan kelahiran Rasulullah, bulan yang sangat berberkah, bulan daripada salam salawat. Di mananya kita orang memperingati, mentakzimkan hari kelahiran Rasulullah, orang yang kita besarkan hari kelahirannya bukanlah manusia biasa, tetapi adalah manusia yang luar biasa. Ya kalau Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tetapi akhlaknya tidak seperti manusia biasa. Akhlaknya Rasulullah itu kayak apa? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah seperti akhlak Al-Quran. Kenapa jadi akhlak Nabi itu diperlihatkan seperti akhlaknya Al-Quran? Al-Quran adalah huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Adalah cerita Quran itu memberi petunjuk kepada sekalian manusia. Dengan adanya Al-Quran lalu sebagai dasar kita untuk melaksanakan perintah Allah. Mana dia dasarnya? Orang melaksanakan sembahyang diwajibkan kita apa marahnya menunaikan perintah Allah berupa sembahyang lima waktu. Dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Mana dalilnya? Kenapa kita disuruh berpuasa adalah Al-Quran dan Hadis. Makanya kan Nabi, aku meninggal karena apa? Meninggal di dalam dunia karena meninggalkan harta. Aku pada meninggalkan kita daripada tanah dan lain sebagainya. Yang kuwariskan hanya dua. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Makanya ujar Nabi, 3 macam amaliyah yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau kita beramal ibadah yang lain, itu pasti disortir dulu baik. Umpamanya kita beramal hari ini, amal ibadah kita itu akan naik ke hadirat Allah, tetapi melalui proses beberapa pintu langit. Tiap malaikat itu punya tugas masing-masing. Langit yang pertama naik amal kita, pokoknya. Wajar malaikat yang pertama ini amalnya banyak, naik ke hadirat Allah. Tetapi disortir oleh malaikat yang pertama, tugasnya adalah amal ibadah orang tadi ada mencampur ghibah. Ya kalau ujar malaikat amal ibadah orang ini haram jadi ghibahnya. Kalau ini beramal ikhlas, lulus daripada langit yang pertama, naik lagi langit yang kedua. Ya kalau ujar malaikat yang langit yang kedua, adakah amal orang ibadah orang ini yang bercampur dengan kita daripada sumpah dan sifat riya? Nah, lulus pulang. Ya kalau lain. Nah, langit yang ketiga ada lagi yang menjaga sampai bidangnya kada lulus kata tujuh-tujuhnya. Ya kalau lain ini kita jaga. Oleh sebab itu dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersyukur keisi Nabi Muhammad, dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi kita itu adalah sepaling Nabi sudah. Karena pada Rasulullah laisa lahu adum kayo arikaan hunatikum bikami kuya ta'ala. Kelebihan Rasulullah itu kita dibandingkan dengan Nabi yang lain tidak ada perbandingannya. Jika ditulis dalam pulpen ada ketulisan, jika disampaikan dalam muton ada kesampaian. Banyak
membesarkan hari kelahiran beliau. Nabi sendiri memuliakan dengan hari kelahirannya, tapi Nabi punya lawan kita. Nabi memuliakan hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Ada kita mengagungkan hari kelahiran Rasulullah dengan banyak-banyak bersalawat. Nah, ya kan? Nah, jadi namanya kita banyak-banyak bersalawat, artinya banyak menyebut nama Nabi. Jadi tadi orang yang pertama tadi adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Ya kalau bila orang terlalu Al-Quran nanti dengan berkat Al-Quran, orang kawat telah naik haji dengan berkat Al-Quran ditelapakan orang umrah dengan berkat Al-Quran rumahnya terang. Kemudian dengan berkat Al-Quran dia diterangi di alam kubur. Semuanya dapat berkah daripada Al-Quran. Oleh sebab itulah kita disuruh mengamalkan Al-Quran itu, artinya Quran itu jangan dianggap kepinggir. Pada saat kita perlu yang kita baca, ada. Nah, jadi kalau di zaman Rasulullah SAW, Quran diturunkan bertahap-tahap. Jadi untuk yang kita bagi ini sudah ada sebagian dari Al-Quran bahari tohok membuat para sahabat mengumpulkan Quran sehingga menjadi satu biji Al-Quran dengan 30 juz. Alhamdulillah hari ini kita sudah baca. Nah, jadi oleh sebab itu orang yang mengamalkan Al-Quran tidak ada amal ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat orang yang baca Quran. Hati, bulan Maulid orang mau mengaji kata kepalingan mana lagi orang ada lawas berbunyi hati kawan hanya mengaji pada hatinya, ada lawas berbunyi hati kawan hanya mengaji di rumah hatinya. Itu tidak lain adalah orang yang kari-kari makanya kita bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Alhamdulillah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami ujian Tuhan yang menurunkan Al-Quran dan kami pula akan memeliharanya. Makanya di tangan oleh umat para hafiz dan hafizah, Quran itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Nah, ujian kali ini yang belum hari kita yang ada Quran ini apa aja betul apa? Nah, kita membuat di dalamnya lagi hingga nama kita dengan berkah. Jadi jangan bahasa kasarnya tuh kita jangan yang di alam akhirat, di alam dunia sudah mendapatkan daripada keberkahan Al-Quran. Nah, ternyata pahalanya benar. Kurang daripada Al-Quran dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi kata itu Yasin 2 huruf. Dan kalau ya seperti tentang yang membaca Yasin, alhamdulillah. Kalau mengamalkan yang ujian guru baca olehmu akan Yasin itu tiap-tiap imba sembahyang subuh sekali, imba sembahyang maghrib sekali. Ya amalkan ini tadi sudah. Nah, oleh sebab itu apa karena Quran tadi tidak ada alasan orang membaca Al-Quran itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadahnya. Nah, cuma tadi dengan catatan apa namanya? Orang tadi ada apa namanya kita yaitu daripada rutin mengamalkan Quran tadi. Jadi ada kita baca ya kalau paling kurang berapa anak boleh membaca Quran 3 kali berdoa. Wallahu a'lam sama lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga daripada Al-Quran 3 kali sama dengan contoh, tapi itu enggak boleh. Ya kalau Nabi itu malah jadi kita namunya. Ya kalau lagi ada mempersulit. Amun kadang tak boleh itu saya kamu begini kok. Baca Qurannya. Ya kalau tidak boleh menonton sepijar Al-Quran. Umanya sudah Aisyah wa Rasulullah itu menjadi boleh lagi dalamnya. Nah, ujian Rasulullah kan pada Siti Aisyah. Apabila itu tidak boleh jangan lupa mengerjakan 4 jam. Pertama menontonkan Al-Quran. Yang kedua memberi sholawat, membaca sholawat kepada para nabi-nabi. Yang ketiga meminta akan ampun kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah. Yang keempat mengerjakan haji dan umrah. Nah, sekalinya ada tadi baca Qul-Huwallahu 3 kali. Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin 3 kali sama dengan membaca sholawat kepada Nabi dan kepada seluruh para nabi-nabi
Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dibaca 3 kali makmurin sama dengan memintakan ampun kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Yang keempat, mengerjakan haji dan umrah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali. Nah, hanya membaca yang lain, baca salawat pulang 100. Aman kalau pasang kamu di tasbih kata lagi itu misalnya. Udah dapat teh. Jangan lah. Nah, baca salawat sallallahu alaihi wasallam 100. Tapi bila orang mau baca salawat dengan gue, belum bahwa sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang Allah hormati, paham ya kalau beribadah? Terus asal benar benar. Nah, jadi apa artinya tadi? Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang ngatujuan bersedekah. Jadi orang yang bersedekah itu adalah doyan akhirat. Tapi kalau kita orang tadi kada ikhlas sama dengan doyan dunia yang Allah sampaikan pagi tadi timbulin, artinya walaupun doyan akhirat tapi karena niatnya kada baik maka menjadi doyan dunia. Dunia tidak ada artinya dan sia-sia, hanya manipulasi dan hanya sementara. Artinya tidak bahagia. Jadi orang yang bersedekah itu dan Nabi sedekah itu adalah amanah yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang bersedekah kada bakal berat. Menolak akan berat. Apalagi kalau orang murid kesempatan kita yang mana? Kesempatan kita untuk bersedekah. Ada namanya telepon penyu, akulah di bajunya aja. Akulah berasnya aja, akulah lauknya aja. Aku dia kada kawan lauknya, kada kawan berasnya, aku undangannya barangnya. Itu barangnya. Nah, ujian Nabi apa ngarannya senyumlah engkau kepada sekalian kaum muslimin atau senyumlah engkau kepada sama-sama muslim sama dengan bersedekah. Ini senyum pun jadi sedekah, ya kan? Makanya kalau kita hendak ganti yang membaca alhamdulillah sebanyak 100 kali sesudah imbas sembahyang subuh dan sesudah imbas sembahyang asar, maka pahalanya sama dengan ia bersedekah 100 ekor kuda yang siap untuk berperang. Kalau bahari di zaman Nabi, orang bersedekah apa? Harga daripada kuda yang siap untuk dibawa berperang itu orang ini. Itu yang kita sedekahkan. Kalau orang membaca alhamdulillah, 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 alhamdulillah 100 kali, sama dengan pahalanya orang bersedekah 100 ekor kuda yang siap untuk dibawa berperang. Alhamdulillah ada amalannya, ya kalau lah. Artinya tapi nak lebih ada kita bersedekah harta. Amun ada hartanya kita bersedekah harta. Amun ada daya itu tadi. Nilai pahalanya luar biasa.
semakin melimpah daripada harta yang diberikan oleh Allah. Suatu saat Allah mengambil apa aja? Sekalinya rupanya dalamnya seorang cerita diambil. Kenapa? Jadi aku mau pakai ini, ujian apa ini? Ya kan? Aku mau air rumput. Jadi aku jadi pegang. Oh, biasanya orang itu ada. Aku minta orang. Akhirnya apa? Ambil konsep itu. Oh dibalik. Oh mantan lagi bahari sebaliknya kamu tidak kayaknya. Tapi lapor. Akhirnya habis kata tadi. Makanya dia Sayyidina Ali Abdal ilmu, Abdal harta. Abdal ilmu. Ilmu semakin kita berikan semakin bertambah. Semakin kita berbanyak. Nah tapi kalau harta semakin kita berikan semakin berkurang. Apalagi bermalangkan. Kata orang itu kan artinya Tuhan tuh yang memberi, tapi Tuhan juga yang bisa mengambil. Jadi oleh sebab itulah, jadi kami ini kembali kata orang. Rupanya nambah dua lagi bini ini salah balik juga bini kata suami itu bisa. Itu kamu ingat kalau aku ada kan? Rupanya salah balik juga bini kita suami bisa. Pada saat Nabi ini berhari Tuhan tak kembali ke makan, karena dibayarkan oleh nang laki, ilmu itu mete dua nama kes kalau lain. Nah, aku tak tahu lah juga aku ini siapa. Aku ini adalah seorang pengemis nang bahari. Minta kalau mau hendak memberi aku tapi nang laki itu kada memberi aku. Sekalinya pengemis bahari itu jadi laki lagi. Boleh kalau dunia berputar. Sekalinya pengemis tadi sugi. Maaf ya dunia itu tadi pulang. Tapi ini kita tahu dua pada itu pengemis bahari. Ini apa? Putar-putar misalnya. Kalau ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang orang nanti itu salah satu daripada kelebihan orang bersedekah. Jadi tidak ada alasan Allah Ta'ala menolak amalan orang yang bersedekah itu selama dia ikhlas. Bila Nabi itu dihiau orang miskin tapi lebih cepat datang daripada menolaki undangan orang yang sugih. Kenapa? Nabi berbawakan walaupun yang dibawakan hanya satu biji kurma. Orang dari Nabi pendahuluan mengalami. Orang apa ngaramnya kita berbuat kebaikan tapi pendahuluan datang. Apalagi kalau undang adalah orang miskin. Jadi wajar kalau seandainya Nabi dikatakan Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Di Sallallahu Alaihi Wasallam jaga bi'asifatil kamali. Adalah di dalam diri Rasulullah itu semuaan terdapat daripada sifat-sifat yang sempurna. Kalau sudah sempurna, apa lagi? Makanya ia Nabi menyempurnakan umat. Dia diutus ke dalam dunia sebagai rahmatan lil alamin, bukan saja memberikan rahmat bagi sekalian umatnya, melainkan bagi seluruh alam. Jadi mudah-mudahan kita dapat sama ja'alanallahu wa iyyakum wa yastawiqu syafa'ata. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat dan nantinya wajib mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang yang membaca salawat. Orang yang membaca salawat kepada Nabi tidak ada alasan Allah untuk menolak. Ya jamaah kata jalla bil masyariq wal